Adi Ningsi, Sujadi, dan Supardi menjelaskan bahwa lahan kering masam adalah lahan yang mempunyai ciri-ciri seperti rendahnya pH, kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, dan kandungan C organik, dan tingginya kandungan Al serta terjadinya fiksasi P, kandungan besi dan mangan mendekati batas meracuni tanaman, peka erosi, dan miskin unsur biotik. Indonesia memiliki lahan kering sekitar 148 juta hektar dan 102,8 juta hektar adalah lahan kering masam. Seluas 55,8 juta hektar lahan kering masam ini sangat sesuai untuk dimanfaatkan sebagai lahan tanaman pangan dan perkebunan. Upaya mengoptimalkan lahan kering masam. Yang pertama, dengan cara konservasi tanah dan air. Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang dapat menyokong seluruh kehidupan di bumi. Tanah dan air rentan mengalami kerusakan dalam pemanfaatannya. Untuk menghindari hal tersebut, dapat dilakukan beberapa langkah seperti pemanfaatan pembenahan tanah dan bahan organik, pengelolaan lahan minimum, dan konservasi air. Menurut Peraturan Menteri Pertanian tentang pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenahan tanah nomor 1 tahun 2019, disebutkan bahwa pembenahan tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral, berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pembenahan tanah digunakan saat tanah memiliki faktor pembatas alami untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. Lahan telah mengalami degradasi dan untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas lahan. Hasil penelitian Nurida dan Rahman menunjukkan bahwa penggunaan pembenahan tanah biochar berpengaruh nyata terhadap sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Pemberian dosis 5-7,5 ton per hektar biochar meningkatkan persentase pori air tersedia dari 6,69% volume menjadi 9,18-10,11% volume. Selanjutnya, kandungan P tersedia meningkat dari 24,52 ppm menjadi 30 ppm. Selain itu, kandungan K total meningkat, kandungan KTK meningkat, dan respirasi mikroorganisme meningkat. Langkah selanjutnya adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah adalah kegiatan persiapan lahan agar menjadi tempat tumbuh yang optimal bagi bibit yang akan ditanam. Ada beberapa jenis cara pengolahan tanah. Berdasarkan intensitasnya ada tanpa olah tanah, pengolahan lahan secara minimum, dan pengolahan lahan secara intensif. Dalam pemanfaatan lahan kering masam, pengolahan tanah yang sebaiknya diterapkan adalah pengolahan tanah minimum. Pengolahan tanah ini dilakukan secara terbatas atau seperlunya tanpa melakukan pengolahan tanah pada seluruh areal lahan. Berbagai manfaat pengolahan tanah minimum diantaranya adalah mencegah kerusakan tanah, tanah erosi dan aliran permukaan, mengamankan dan memelihara produktivitas tanah, meningkatkan produksi lahan usaha tani, dan menghemat biaya pengolahan tanah. Hasil penelitian Undang Kurnia menunjukkan bahwa pengolahan tanah minimum yang diikuti dengan pemberian pupuk kandang, musa jerami, dan mukuna sangat nyata meningkatkan hasil tanaman. Selanjutnya adalah konservasi air. Konservasi air ditujukan untuk mengefisiensikan air yang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan air tanaman. Konservasi air dilakukan dengan pengaturan waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir yang merusak saat musim hujan dan terdapat cukup air pada saat musim kemarau. Menurut Subagio et al., konservasi air dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan dua komponen hidrologi, yaitu air permukaan dan air tanah. Selanjutnya, pemakaian air yang telah dikonservasi harus efisien dengan teknik irigasi. Hasil penelitian Haryati et al. Menunjukkan bahwa teknik irigasi bawah permukaan memberikan hasil terbaik dalam menyediakan air bagi tanaman dibanding dengan teknik irigasi gelontor, irigasi tetes, irigasi curah, dan irigasi bawah permukaan. Langkah kedua adalah meningkatkan kesuburan tanah dengan cara yang pertama pengapuran. Rendahnya pH tanah merupakan kendala yang harus diperbaiki dalam pemanfaatan lahan kering masam. Hal ini untuk mengurangi kejenuhan aluminium dan unsur-unsur beracun lainnya. Kapur yang biasa digunakan adalah kapur dolomit dan kapur kalsit. Untuk lahan dengan kandungan Mg rendah dapat digunakan kapur dolomit, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Mg tanah. Sedangkan untuk lahan yang kaya unsur Mg, kapur yang digunakan sebaiknya kapur kalsit.
Hasil penelitian Ispandi dan Munib menunjukkan bahwa penggunaan kapur sebanyak 0,32 ton per hektar terbukti dapat meningkatkan hasil ubi kayu di daerah Metro dan Tulang Bawang Lampung. Selanjutnya, hasil penelitian Yunus menunjukkan pemberian kapur dan pupuk kandang nyata meningkatkan hasil kedelai dari 1,39 ton per hektar menjadi 1,71 ton per hektar. Langkah selanjutnya adalah pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang ditujukan untuk mengatasi kekahatan hara dan mencegah terjadinya kemasaman tanah kembali. Pemupukan berimbang didasari oleh konsep pengelolaan hara spesifik lokasi. Dalam hal ini, pupuk diberikan untuk mencapai tingkat ketersediaan hara esensial yang seimbang dan optimum dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman, meningkatkan efisiensi pemupukan, meningkatkan kesuburan tanah, dan menghindari pencemaran lingkungan. Penetapan dosis pupuk dapat dilakukan dengan memeriksa status hara tanah. Status hara tanah di lahan kering dapat diketahui dengan menganalisis tanah di laboratorium atau menggunakan perangkat uji tanah kering, sehingga dapat ditentukan apakah status hara tanah termasuk tinggi, sedang, atau rendah. Hasil penelitian Wijanarko dan Abdullah menunjukkan bahwa pemberian pupuk urea dengan dosis 75 kg per hektar, SP36 dengan dosis 100 kg per hektar, dan KCl dengan dosis 100 kg per hektar dapat meningkatkan hasil kedelai. Selanjutnya, hasil penelitian Sulaiman et al. Menunjukkan bahwa dosis pupuk optimal untuk tanaman kentang di Kerinci adalah 200 kg per hektar urea, 250 kg SP36, dan 200 kg per hektar KCl, serta 10 ton pupuk kandang dengan hasil kentang sekitar 36 ton per hektar. Selanjutnya adalah pemanfaatan sistem pertanaman lorong atau alley cropping. Alley cropping merupakan teknik konservasi vegetatif yang diterapkan pada lahan berlereng ataupun datar. Penanaman dilakukan di lorong atau jalan antar baris dengan jarak antar baris 5 sampai 10 meter. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan adalah tanaman legum seperti lamtoro, gliricida, serangan jantan, dan kaliandra. Santoso et al. Menyebutkan bahwa pemberian pupuk yang dikombinasikan dengan sistem budidaya lorong mempunyai pengaruh sinergis dalam mengendalikan erosi dan aliran permukaan, serta dapat meningkatkan hasil tanaman. Selanjutnya, Sutono et al. Menyebutkan bahwa penerapan sistem alley cropping pada lahan berlereng mampu membentuk teras alami setinggi 20-30 cm dalam waktu 4 tahun. Langkah ketiga adalah meningkatkan aktivitas organisme tanah. Organisme tanah adalah semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang seluruh atau sebagian dari fase hidupnya berada di dalam tanah. Keberadaan organisme tanah berpengaruh terhadap produktivitas dan daya dukung tanah. Pengaruh tersebut karena organisme tanah melakukan perombakan terhadap bahan-bahan organik dan menyebarkannya ke seluruh bagian tanah. Hal ini dapat meningkatkan kesuburan dan memperbaiki struktur tanah. Hasil penelitian Santosa menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas dehidrogenase, produksi karbon dioksida tanah, dan kadar P tersedia tanah ketika adanya peningkatan aktivitas bakteri pelarut fosfat dan mikroba lainnya karena adanya penambahan bahan organik tanah. Ini saja informasi yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk informasi lebih lengkap bisa diakses di website Balai Penelitian Tanah. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.